Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya, saya dapat mempresentasikan materi video pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Judul pada materi kali ini yaitu perubahan dan pengembangan organisasi. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Setiani Sri Rahayu SPSI. Saya Anissa, NIT 18624-022 dari Program Studi Ketetalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan. Perubahan organisasi. Secara teoritis, pola perubahan organisasi biasa dimulai dengan perubahan atas sistem dan struktur organisasi, aplikasi keterampilan tenaga kerja, serta peningkatan dan pengembangan pengetahuan karyawan, dan lain-lain. Setiap perubahan terhadap keadaan eksternal organisasi selalu mengakibatkan perubahan internal organisasi. Konteks perubahan. Dari pendapat beberapa ahli yaitu Lippitt, Watson, dan Ashley yang dapat disebut sebagai pelopor penelitian dan pengembangan organisasi secara berencana, membahas beberapa pola perubahan berencana mulai dari perubahan individu, kelompok kecil, dan komunitas. Mereka berpendapat bahwa organisasi dapat diubah secara berencana melalui pendekatan psikologis. Para psikolog sering menjadikan individu sebagai inti dalam sebuah kajian. Sasaran perubahan. Penetapan sasaran sangat bergantung dari pusat perhatian dan minat para perencana. Klien atau sasaran bisa diartikan dengan suatu entiti atau satuan sosial yang memerlukan jenis bantuan atau perlakuan perubahan tertentu. Sedangkan perorangan atau kelompok yang turut membantu proses perubahan sasaran disebut sebagai agen perubahan. Rencana perubahan. Rencana perubahan harus mempunyai hubungan timbal balik. Perubahan yang terjadi dalam satu unit kerja akan mempengaruhi unit kerja lainnya. Bentuk-bentuk perubahan. Perubahan hierarki dan wewenang, peranan individu dalam pekerjaan, penataan kembali hubungan kerja melalui jaringan komunikasi formal, tampilan jenis pekerjaan, dan penciptaan kerja baru yang disebabkan oleh kehadiran teknologi, pembaruan gaji, pembaruan jam kerja, peningkatan keuntungan, penggantian manajer, dan kenaikan pangkat atau promosi, dan lain-lain. Pola-pola perubahan berencana yang sukses. Greiner telah meneliti 80 organisasi yang sukses setelah mengalami proses perubahan yang direncanakan dengan seksama. Beberapa kesimpulan yang diajukan Greiner antara lain, organisasi-organisasi yang berubah secara sukses merupakan organisasi yang para manajemen puncaknya mengikuti dengan seksama nasihat para agen perubahan, menerima orang baru atau manajer baru, memanfaatkan konsultan yang diangkat, para pemimpin melibatkan langsung para bawahannya, memanfaatkan keahlian konsultan dan bekerja sama dengan manajemen puncak, pemimpin puncak membuktikan kinerjanya, pemimpin puncaknya berani mengambil keputusan dengan cepat serta tepat. Di sini ada tantangan terhadap perubahan organisasi. Yang pertama, perubahan tidak dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, perubahan mengakibatkan rutinitas terganggu. Yang ketiga, perubahan menciptakan rasa takut terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Yang keempat, perubahan menciptakan rasa takut terhadap kegagalan. Yang kelima, perubahan yang dihasilkan selalu tidak seimbang dengan upaya yang dituntut oleh perubahan. Yang keenam, perubahan ditentang karena orang terlalu puas dengan cara yang ada. Pendekatan fungsional terhadap perubahan organisasi secara berencana. Yang pertama, ada pendekatan individu antar pribadi yang bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan berencana dengan memanfaatkan pemikiran-pemikiran yang bersifat humanistik demi memperoleh suatu tingkat perubahan kepribadian dan emosi para pemimpin. Yang kedua, ada pendekatan sistem, merupakan bentuk pendekatan yang sangat realistis dan praktis. Sasaran perubahan biasa diarahkan untuk membuat orientasi substantif organisasi. Salah satu keuntungan dari pendekatan sistem adalah semua dimensi dari struktur maupun proses organisasi dianggap lebih baik dari pendekatan individual. Selanjutnya, ada pendekatan lain. Pendekatan lain ini berdasarkan pendapat dari Kalb dan Ford 1970. Yang pertama, ada T-groups dan pelatihan sensivitas. Sebuah pendekatan berupa permainan dan pelatihan yang bermanfaat untuk setiap pemimpin dan berbagai tingkat organisasi dapat menemukan dan berbagai pengalaman
Belajar dan mengajar meningkatkan kemampuan analitis terhadap perilaku orang lain dalam organisasi. Yang kedua ada metode kasus, yaitu studi kasus merupakan suatu bentuk penelitian survei yang bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari responden tentang suatu kasus tertentu. Yang ketiga ada permainan peran. Metode ini diperkenalkan oleh Moreno dan Watson dengan tujuan melibatkan partisipasi semua pihak sesuai dengan tugas dan fungsi dalam suatu permainan atau untuk menguji kerjasama kelompok. Yang keempat ada pelatihan pemimpin organisasi. Asumsi pelatihan ini sangat sederhana. Apabila para pemimpin organisasi berkualitas tinggi, maka setiap rencana perubahan akan dapat diterapkan dengan cepat dan tepat. Sekian materi video pada kali ini. Thank you for watching this video. See you next time.